Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, saya masih ingin kita bicara soal kepergian Ustadz Tengku Zulkarnain, ulama karismatik, mujahid dakwah yang kalau kita mau gampang ngomongnya istilahnya yang urat takutnya sudah putus gitu ya. Memang sih terasa berlebihan kalimat ini, tapi pengibaratan dengan kalimat urat takut Tengku sudah putus itu ya tidak terlalu salah juga. Padahal memang maksud saya tidak terlalu salah kalau memang ada salahnya ya. Karena biar gimana pun manusia tidak takut. Cuman dalam konteks perjuangan, kalimat ini sering digunakan untuk menggambarkan seorang yang sangat berani, istiqomah di jalan yang lurus. Nah, Ustadz Tengku pun demikian. Kita sering menyimak ya. Sekarang kan ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram gitu ya. Kita bisa nyimak kalimat-kalimatnya, bahkan dakwah ceramah langsungnya di YouTube. Kita bisa menakar bagaimana yang bersangkutan. Tentu saja memang itu tidak menjadi refleksi yang 100% benar ya. Banyak juga orang yang pidato-pidatonya dasar menggelegar, isinya tajam, isinya aduh banyak mutiara hikmah, tapi prakteknya dia sendiri tidak seperti itu. Anda masih ingat fatwa profesor yang sangat terkenal di Indonesia, di sistem Indonesia, malaikat yang masuk sistem pun akan berubah menjadi iblis, ya kan? Kan biasa sekali itu kan. Kemudian kita juga dengar pidato-pidato ceramah-ceramahnya, waduh sangat inspiratif, tapi nauzubillah min dzalik. Nah, saya yakin betul Tengku Zulkarnain tidak demikian. Nah, ini salah satu karyanya yang 2 hari ini saya kira beredar di grup-grup WhatsApp, dan saya kira Anda juga mendapatkannya. Tapi saya ingin membacakan karena menurut saya ini sesuatu yang luar biasa. Sebuah renungan bersama oleh Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Kalau Anda takut bulian, takut tahziran, takut cacian, takut penjara, takut pasal karet atau takut peluru, maka tetaplah di masjid dan zikiran. Gak perlu berjuang, gak perlu amar ma'ruf nahi mungkar ke penguasa. Paragraf pertama sudah langsung masuk ke inti persoalan. Kalau Anda mengira bahwa melawan kezaliman itu cukup dengan doa saja, ya silakan saja. Yang saya tahu, plot kezaliman pun sebenarnya bekerja lebih keras daripada Anda Muslim yang nggak punya daya juang. Pasrah itu bukan mazhab Islam. Kalau berjuang itu cukup dengan doa dan kata bijak tanpa pijakan yang benar. Maka banyak ulama memilih untuk hidup tenang. Buat apa ada ulama melawan sampai ada yang dibunuh, dipenjara, digantung, dan sebagainya. Sejarah tercatat dipenuhi dengan catatan bagaimana ulama-ulama yang mati di tangan kekuasaan, di tangan penguasa maksud saya. Salah satu yang monumental adalah Said Qutb, ulama Mesir yang sebetulnya dengan Ikhwanul Muslimin ya. Beliau bukan pendiri Ikhwanul Muslimin itu adalah As-Syahid Syekh Hasan Al-Banna ya. Dia pendirinya, tapi kemudian Muhammad Qutb bergabung ke Ikhwanul Muslimin dan menjadi tokoh yang cemerlang, yang terkenal dan sangat dihormati. Dan dia mati di tiang gantungan Jamal Abdul Nasser karena dianggap merongrong kewibawaan pemerintah. Padahal dengan Ikhwanul Musliminnya dia berjuang mengusir Israel dari bumi Mesir. Nauzubillah min dzalik. Dan kalimatnya ketika dia di tiang gantungan akan digantung, seorang pejabat tinggi berlari-lari membawa selembar surat. Dan dikatakan pada pimpinan Al-Gojonya, hentikan dulu, saya mau bicara dengan Said Qutb. Baik Syekh, Anda tinggal tanda tangan nih. Ini surat sudah kami buatkan, surat permohonan maaf Anda kepada Presiden. Anda tinggal tanda tangani, maka Anda bukan cuma tidak digantung, tapi teman-teman Anda yang lainnya pun akan dibebaskan dari penjara. Dahsyat enggak? Waduh, tapi kalimat-kalimat penutup dari Sayyid Qutb jauh lebih dahsyat. Tangan yang aku tunjukkan ketika tahiyat
mengesahkan Allah, haram hukumnya meminta maaf kepada penguasa zalim. Dan sejarah mencatat Said Qutb wafat di tiang gantung. Saya lanjut lagi. Apakah Anda ketemu ulama sepanjang sejarah yang hidupnya nyaman, tentram, di bawah AC, dan minum air segar dingin setiap waktu dengan dasi dan baju rapi, dan mengejar gaji tinggi, takut hilang profesi? Kasih tahu saya. Apakah Anda ketemu dengan ulama sepanjang sejarah yang hidupnya nyaman, tentram, di bawah AC dan minum air segar dingin setiap waktu dengan dasi dan baju rapi dan mengejar gaji tinggi, takut hilang profesi? Kasih tahu saya. Kata Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Kalau Anda takut tantangan, takut melawan, maka nggak usah turun berjuang di medsos atau nggak usah ngapa-ngapain. Terus aja dalam bahasa bijak yang justru musuh menertawakan. Kok cara melawan begitu? Kalau Anda takut dituduh makar, takut ditangkap, takut segala risiko, nggak usah ngaku-ngaku jadi pejuang. Mana ada pejuang model begitu? Lagian mana ada pejuang Islam yang sekadar ngaku? Menohok sekali. Mungkin buat kita sebagian besar. Tapi satu kalimat penting di atas yang menurut saya ringan tapi menginspirasi. Bahkan berjuang di medsos pun ada resikonya. Makanya Tengku Zul mengatakan bahwa kalau Anda takut tantangan, takut melawan, maka nggak usah turun berjuang di medsos. Bayangkan. Memang di medsos pun ada resiko. Undang-undang ITE membayang-bayangi, mengancam. Ada dengan segala pasal-pasal karetnya. Mana ada Islam maju dengan pejuang yang kebiasaannya ngawur-ngawur, minim pengetahuan, minim keberanian, minim infak, minim pengorbanan? Kasih tahu saya. Tiang agama mana yang sudah tegak dengan kebiasaan pejuang model begitu? Minim apa? Minim pengetahuan, minim keberanian, minim infak. Wah, ini aduh, nyodok kita semua sebagian besar. Pengetahuan kita nggak banyak, keberanian kita, aduh, nyaris tidak ada. Infak sedekah kita untuk perjuangan nyaris, aduh, ngeri. Benar kata Abdullah Azzam, peradaban Islam hanya diukir oleh dua hal: pena ulama atau darah para syuhada. Abdullah Azzam ini, Syekh Abdullah Azzam, Dr. Abdullah Azzam, adalah pejuang pejuang Afghanistan yang melawan beruang merah, pendudukan tentara Rusia di Afghanistan. Dan beliau mendirikan Universitas Jihad. Buku-bukunya sangat menginspirasi banyak tokoh. Dan beliau itu dahsyat. Ketika beliau mengajarkan pada mahasiswanya tentang ittaqullah mastata'tum gitu ya. Bertakwalah kalian dengan semampu kalian. Beliau tidak banyak bicara. Beliau hanya mengajak mahasiswanya keluar kelas. Lalu di depan kelas itu ada lapangan yang luas. Lalu dia minta seluruh mahasiswanya lari mengelilingi lapangan dengan sekemampuan, sekuat kalian. Dan apa yang terjadi saudara? Anak-anak muda itu ada yang lari 1 putaran, 3 putaran, 5 putaran. Mereka lari dengan sekemampuan, sekuat mampu mereka. Dan apa yang terjadi? Profesor Dr. Abdullah Azzam pun, yang tidak muda lagi itu, pun ikut berlari mengelilingi lapangan. Apa yang terjadi? Beliau tidak berhenti. Ketika mahasiswanya terlelah, terengah-engah, kemudian berhenti beristirahat, beliau tidak berhenti. Dr. Abdullah Azzam baru berhenti ketika jatuh dan pingsan. Baru berhenti berlari ketika beliau terjatuh dan pingsan. Ketika siuman, beliau mengatakan, itulah batas kemampuan saya. Bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan, sampai semampu kalian mampu. Dan itulah dahsyat saudara. Makanya kalau Dr. Abdullah Azzam dikutip oleh Kiai Haji Tengku Zulkarnain bahwa peradaban Islam hanya diukir oleh dua hal: pena ulama dan darah para syuhada. Sangat menginspirasi. Kalau pena Anda tumpul,
keringat Anda mahal, apalagi bicara darah. Ya udah, mana ada Islam bisa maju dengan perjuangan model begitu. Kalau hanya begitu saja sudah ngaku mujahid, banyak banget dong yang dapat gelar syuhada. Wallahu a'lam. Tengku Zul, Masya Allah. Video saya sebelumnya, saya nggak tahu, ada video pendek Tengku Zul yang berlatar belakang di bukit apa di Sumatera Barat, yang diawali dengan mengatakan saya sudah keliling banyak dunia untuk berdakwah, dan saya banyak melihat dunia, dan saya menurut dia dunia yang paling indah itu di Kashmir dan di Minangkabau ini, Sumatera Barat ini. Gitu kan. Tapi bukan itu yang mau sampaikan, bahwa pikniknya umat Islam adalah dakwah. Umat Islam tidak sengaja keluar duit untuk jalan-jalan. Umat Islam keluar duit untuk berdakwah, dan itu bonusnya jalan-jalan di tempat-tempat yang lain. Dan kalimat yang luar biasa dari beliau adalah hidup dalam dakwah, hidup untuk berdakwah, dan hidup bahkan mati mulia dalam dakwah. Dan ternyata tidak dinaikkan. Saya udah posting sampai 2 kali dengan judul Pejuang Tulen, lalu saya ganti lagi Pejuang Sejati. Tidak bisa diupload ke YouTube, saya nggak tahu kenapa. Tapi itu sangat menginspirasi, dan ternyata teman saya Bang Arif atau Hersu bin Arif, sama-sama Arif Marga Arif kali bisa muat itu, bisa naik ke YouTube-nya di YouTube mereka yang dimuat juga di FNN. Dengan tema yang sama, tentu saja dengan cara dan gaya pembahasan konten yang berbeda, tapi temanya sama. Bagaimana Tengku Zulkarnain ini benar-benar pejuang sejati. Cuman saya tidak beruntung, sampai saya upload 2 kali ada tulisan upload gagal warna merah. Ya sudahlah. Tapi saya ingin mengatakan pada saya dan kita semua bahwa Tengku Haji Zulkarnain ini betul-betul ulama yang luar biasa. Benar-benar berjuang, maksud saya. Benar-benar berjuang, tidak seperti kata Profesor Mahfud MD yang mengatakan beliau sedang merasa berjuang. Tidak, Mas, saya ingin, mohon maaf ya, Mas Mahfud, Cak Mahfud, mohon maaf ya, saya baca lagi Twitter Anda yang heboh itu ya. Selamat jalan menghadap Sang Khalik Tengku Zulkarnain. Saya sering merasa dicerca tanpa alasan yang tepat oleh almarhum. Tapi saya diam karena saya tahu almarhum merasa sedang berjuang. Pertama, Cak Mahfud merasa dicerca. Kedua, dia menuduh Tengku Zulkarnain sedang merasa berjuang. Aduh, ini yang sangat menghebohkan ya. Jadi Cak Mahfud atau siapapun lah kalian, orang-orang yang berada di seberang sana, entah karena beda kepentingan, karena beda keperluan, entah karena memang hati kalian, aduh, saya mau bilang bagaimana, nggak enak nanti dianggap menghakimi, atau inilah seperti kata kalimat-kalimat Tengku tadi lah, kalau kalian yang umat Islam juga yang tanda kutip merasa berjuang dengan berzikir dan berdoa saja. Zikir dan doa tentu itu bagian dari perjuangan yang luar biasa, tapi sajanya itu loh. Kalian yang merasa berjuang dengan zikir dan berdoa saja, lalu kalian yang merasa berjuang dengan di bawah AC yang sejuk, dengan minum air dingin yang segar, dengan berpakaian rapi, dengan bergaji tinggi, itu sudah merasa berjuang. Saya ingin mengatakan Tengku Zulkarnain adalah pejuang sejati. Pejuang bukan kaleng-kaleng, bukan pejuang abal-abal. Dan saya merindu. Saya rindu, saya ngiri. Mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan untuk wafat dengan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.